Supra guys, ini Supra Fit ya, tapi bodinya dilepas semua guys. Ini starternya nggak bisa. Pertama yang harus dicek adalah aki guys. Ini akinya harus hidup ya. Akinya harus hidup. Kedua adalah sikring. Sikringnya juga harus nyambung. Cara ngecek aki hidup dan sikring normal tinggal dinyalakan kontak saja. Cetet. Kalau lampu N ini nyala, berarti ada kemungkinan akinya masih hidup dan juga sikringnya hidup ya. Kalau sikring putus pasti nggak akan nyala, dan juga kalau aki mati juga dia nggak akan nyala. Kemudian langkah selanjutnya adalah ngecek tombol guys. Ngecek tombol tidak harus dibongkar, tinggal dipencet saja sambil diperhatikan. Nah, lampu N nya ini kedip ya. Lampu N kedip ketika saya pencet tombolnya, berarti kemungkinan tombolnya itu normal juga guys ya. Tapi kenapa aki oke, sikring oke, tombol juga oke, tapi kenapa starternya nggak bisa? Nah, sekarang kita tes bendik guys. Di sini ada bendik, ini namanya bendik ya, bendik starter. Ini namanya bendik starter, dan ini kabel kecil ya. Kabel kecil ini terhubung ke tombol guys. Kita pencet tombol, biasanya ada bunyi di sini guys. Nah, kedengeran bunyi, tapi kenapa nggak nyala? Sekarang coba kita langsungin ya. Langsungin untuk memastikan kondisi bendik ini bagus atau tidak, dengan cara dilangsungkan baut ini, ditempelkan ke baut ini menggunakan apa saja. Pakai obeng ya, apa besi boleh, yang penting jangan pakai kayu atau plastik, karena ini kita butuh sebagai penghantar listrik guys. Kita tempelin ya. Kalau ini ditempelin seperti ini, kemudian tempel ke sini starter hidup, berarti aki, sikring, tombol semua bagus. Masalahnya di bendiknya guys. Kita coba ya. Oke. Salah satu kabel ini adalah kabel yang terhubung langsung ke positifnya aki guys. Ini kabel positif aki ini, yang positif ya, pasti salah satu terhubung langsung ke yang ini atau yang ini. Harus dites pakai lampu guys. Kalau enggak yang ini ya yang ini. Kemudian dipencet starter tidak berfungsi, hanya bunyi cetek 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 cetek, tetapi dibeginikan starternya hidup, berarti dari kabel sini ke aki bagus, dari kabel ini ke dinamo juga bagus, dan dinamonya juga kondisinya bagus karena dipencet seperti ini, dilangsungin dia jadi guys ya, tuh kan. Jadi masalahnya ada di ini guys. Salah satu baut ini kan langsung ke aki ya guys. Misal yang ini yang ke aki dan ini yang ke dinamo. Lah ketika tombol dipencet, maka listrik akan mengalir dari sini dan di dalam ini akan diolah sehingga menghubungkan baut ini terhubung ke sini dari dalam bendik sini guys. Lah kasusnya ini ternyata bendiknya sudah tidak mampu menghubungkan arus listrik dari sini, yang seharusnya ketika dipencet tombolnya langsung ngalir ke sini. Lah ini malah tidak ada aliran guys. Jadi listrik cuma mentok di sini, nggak mau ke sini karena bendiknya rusak. Kita coba pencet sekali lagi guys. Tuh, dipencet-pencet cuma bunyi tek 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 tek. Dan ini KW ya, ini mereknya ini kelihatan. Sudah pernah gantian tapi KW ya. Beginilah kalau bendik sudah pernah gantian ya, seperti ini guys, sering banget.
Di starter nggak bisa, tapi dilangsungkan jereng. Berarti kan aki bagus, dinamo juga bagus ya, masalahnya di bendik. Sekarang kita coba ganti bendiknya guys. Ini dilepas saja nggak apa-apa. Yang satu ini kabel dari aki, yang satu ini kabel yang ke dinamo starter. Jadi bendik ini sebagai penghubung atau pemutus arus ya. Ketika tombol dipencet, listrik yang dari aki akan masuk ke sini dan keluar ke sini. Atau sebaliknya, misal yang di sini ya masuk ke sini, keluar lewat sini menuju ke dinamo. Ini yang dari aki misal ya. Tetapi ini bendiknya antara ini dan ini sudah tidak mampu, dalamnya ini sudah nggak mampu mengolah. Jadi listrik yang misal masuk dari sini nggak mau keluar ke sini, atau yang masuk dari sini nggak mau keluar ke sini, tapi bunyi cetik-cetik, itu tandanya dia relaynya bekerja, tetapi hanya penghubungnya yang sudah tidak bekerja guys. Kita ganti bendiknya. Di sini sudah saya siapkan ini bendik juga guys. Ini bendik starter motor Yamaha Bison. Ini Yamaha Bison atau Yamaha Xeon guys. Xeon itu model bendiknya seperti ini guys. Ini modelnya Bison atau Xeon, bendik starternya seperti ini bentuknya guys ya. Sekarang kita pasang ini kabelnya. Ini ketuker-tuker nggak masalah guys, karena ini kan modelnya seperti ini, jadi kita butuh baut guys. Bautnya yang pendek aja, ini karena kepanjangan jadi dikasih ring ya. Kita pasang. Pastikan kenceng. Oke, tutup lagi. Kemudian yang satunya, sekali lagi ini bendiknya Yamaha Bison atau Xeon. Ya betul, Xeon. Kemudian ini kita pasang lagi. Semua ini kabel ini positif semua ya guys. Ini positif juga, ini positif, cuma ini kan positif yang dari aki, ini yang positif yang menuju ke dinamo starter. Nah, untuk kaki kecilnya ini saya buatkan ini dari bekas colokan klakson guys. Ini kabel yang menuju ke klakson saya potong, saya jadikan seperti ini. Ini modifan sendiri. Ini harus kenceng ya, nggak boleh longgar. Kalau longgar nanti efeknya ya nggak bisa starter. Oke, sekarang kita tancapkan lagi ke kabel kecil ya. Nah, seperti ini. Kita coba pencet ya. Nah, langsung jadi. Tuh kan, langsung jadi ya. Ini sama saja kayak bendik yang lain guys. Yang ini sebagai konektor, dan ini yang dari aki, ini yang ke dinamo starter. Jadi sama saja, ketika tombol dipencet maka ini akan bunyi cetik, dan arus yang dari sini akan otomatis terhubung ke sini dan langsung menuju ke dinamo starter di sini melewati kabel ini guys. Sistem kerjanya sama, cuma dia bentuknya beda aja, cuma bentuk aja yang beda guys. Seperti itu ya, ngecek starter itu gampang guys. Yang penting akinya harus hidup dulu.
Nah misal dilangsung pakai obeng kayak tadi kok masih nggak bisa, ada kemungkinan di sini ini soket yang menuju ke aki ini di sini longgar, atau bisa juga arang dinamonya habis juga bisa. Jadi ini cuma kayak gitu tok, di pencet starter bunyi cetik-cetik, kemudian dilangsungkan itu nggak ada reaksi, itu kemungkinan si arangnya habis atau sambungan di sininya dia kendor. Oke, kita coba pencet starter lagi. Bunyi cetik, tapi bunyi cetiknya lebih mantep ya. Ini saya di bengkel itu sudah mengganti bendik. Kalau yang berkali-kali ganti, kalau yang merek KW pasti beberapa bulan sudah kumat lagi guys. Jadi gejalanya hampir mirip sama aki lemah, kadang bisa kadang enggak, tapi lebih sering enggak bisa nih guys. Tapi kemudian kalau diketok-ketok seperti ini dia baru normal lagi, tapi kemudian nanti bakal kumat lagi. Ini masalah di bendik KW guys. Jadi kalau ganti bendik diusahakan pakai yang original ya. Kalau bisa cari yang copotan motor tapi masih normal. Copotan motor itu nyarinya di mana? Ya bisa nyari di pinggir sawah atau di loakan atau di mana saja ya. Cari motor rongsokan yang starternya sudah tidak berfungsi, ambil bendik tok ya nggak apa-apa, diambil bendiknya aja. Misalnya nemu motor bapak tuh, motor bapak yang dipakai ke hutan, kan starternya sudah nggak fungsi tapi ada bendiknya, diambil lah bendiknya boleh. Lebih bagus malah yang bawaan motor guys, tapi yang masih normal ya. Sebenarnya bendik itu jarang banget rusak. Lah ini kebetulan motor bertahun-tahun nggak dipakai starternya, pas dicoba hidupin starter malah bendiknya sudah nggak berfungsi. Oke, kayak gitu saja videonya. Ini bendiknya harus diganti. Ini kebetulan kita punya bekasan, ini punya Yamaha Bison atau Yamaha Xeon. Cara ngeceknya ya begitu ya guys. Kalau bunyi cetek berarti tombol bagus, dan ditandai dengan di sini ada sedikit kedipan. Pakai bendik motor apa saja sebenarnya bisa guys, yang penting tahu jalurnya ya. Karena kebanyakan bendik memang sebenarnya sistem kerjanya sama, cuma bentuknya aja yang berbeda. Kayak gitu saja videonya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya guys.